Bayangkan, jika suatu hari kamu bangun dan dunia sudah tidak ada lagi. Bukan karena asteroid, bukan karena bencana alam, tapi karena manusia sendiri. Satu tombol ditekan, dan dalam hitungan menit, kota-kota berubah jadi abu. Ini bukan fiksi, ini bukan film. Ini adalah kenyataan yang pernah hampir terjadi. Selama puluhan tahun, dunia hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Dua kekuatan besar saling menatap tanpa pernah banner-banner menyerang. Amerika Serikat dan Uni Soviet inilah kisah tentang perang paling menegangkan dalam sejarah manusia. Tahun ke-1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Namun dunia tidak benar-benar damai. Eropa hancur. Jerman luluh lantak. Jutaan orang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Di tengah kehancuran itu, dua negara muncul sebagai pemenang, Amerika dengan ekonomi kuat dan teknologi maju, Uni Soviet dengan kekuatan militer besar dan wilayah luas. Namun, kemenangan ini bukan akhir, ini justru awal konflik baru. Perbedaan ideologi menjadi pemicu utama. Amerika percaya pada kebebasan individu, pasar bebas, dan demokrasi. Uni Soviet percaya pada kesetaraan melalui komunisme. Kedua sistem ini tidak bisa berdampingan. Ketegangan mulai terasa, bukan dengan senjata, tapi dengan rasa curiga. Kota Berlin menjadi simbol perpecahan dunia. Setelah perang, Jerman dibagi. Begitu juga Berlin. Barat dikuasai Amerika dan sekutunya. Timur dikuasai Uni Soviet. Tahun 1948, Uni Soviet memblokade Berlin Barat. Mereka memutus semua akses darat. Tujuannya jelas, memaksa Barat menyerah. Namun Amerika melakukan langkah berani. Operasi besar-besaran diluncurkan. Berlin Airlift. Setiap hari, pesawat membawa makanan, obat, dan kebutuhan hidup selama hampir 1 tahun. Jutaan warga diselamatkan dari kelaparan. Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah pesan. Kami tidak akan mundur. Ketegangan semakin meningkat. Perang dingin bukan perang biasa. Tidak ada deklarasi perang resmi, tidak ada medan tempur langsung antara dua raksasa, namun konflik terjadi. Di mana-mana, Perang Korea 1950 Utara didukung Uni Soviet dan China, Selatan didukung Amerika. Hasilnya, negara terbelah sampai hari ini. Perang Vietnam Amerika mencoba menghentikan komunisme. Namun, perang ini menjadi mimpi buruk. Hutan, gerilya, dan perlawanan sengit. Akhirnya, Amerika mundur, dunia jadi papan catur. Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, semuanya jadi arena perebutan pengaruh. Kudeta, perang saudara, konflik politik, semuanya dipengaruhi dua kekuatan ini. Dunia tidak pernah benar-benar damai. Tahun 1945, Amerika menggunakan bom atom untuk pertama kali. Dunia berubah selamanya. Uni Soviet segera menyusul. Mulailah perlombaan senjata paling berbahaya dalam sejarah. Bom hidrogen, rudal balistik, antar benua, kapal selam nuklir, semua dirancang untuk satu hal, menghancurkan musuh dalam hitungan menit. Artinya, jika satu pihak menyerang, kedua pihak akan hancur bersama. Ini bukan pencegahan biasa, ini adalah ancaman kehancuran total. Anak-anak di sekolah diajari, bersembunyi di bawah meja jika bom jatuh. Padahal, tidak ada tempat yang benar-benar aman.
perang tidak hanya di bumi. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, Sputnik. Dunia terkejut. Kemudian, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa. Amerika tertinggal, namun mereka bangkit. Program luar angkasa besar diluncurkan. Tahun 1969, Apollo 11 Moon landing manusia pertama mendarat di bulan. Ini bukan hanya kemenangan teknologi, ini kemenangan ideologi. Siapa yang lebih maju, siapa yang lebih kuat? 2, 1, 0, all engine running. 40 feet down, 2.5, picking up some dust. 30 feet, 2.5 down, take shadow. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. 1 or 2 inches. I'm going to step off the limb now. Tahun ke-1962, dunia berada di titik paling berbahaya, krisis rudal Kuba. Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba. Jaraknya sangat dekat dengan Amerika. Ketika Amerika mengetahuinya, situasi langsung memanas. Presiden memerintahkan blokade laut, kapal perang bersiap, rudal siap diluncurkan. Selama 13 hari, dunia menunggu satu kesalahan kecil bisa memicu perang nuklir global. Namun akhirnya, kedua pihak memilih mundur. Kesepakatan rahasia dibuat, dunia selamat. Tapi ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Linke Flanke angreifen! Memasuki tahun 1980-an, Uni Soviet mulai melemah. Ekonomi runtuh, rakyat tidak puas. Seorang pemimpin baru muncul, Mikhail Gorbachev. Ia mencoba memperbaiki sistem, namun perubahan datang terlalu cepat. Tahun 1989, jatuhnya tembok Berlin. Simbol perpecahan dunia runtuh. Dua Jerman bersatu kembali. Tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Perang dingin berakhir. 1 or 2 inches. I'm going to step off the limb now. Linke Flanke angreifen! Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Perang ini tidak seperti perang lainnya. Tidak ada pertempuran langsung antara dua raksasa. Namun dampaknya terasa di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, manusia hidup dalam ketakutan. Takut bahwa suatu hari semuanya akan berakhir. Dan mungkin kita hanya beruntung karena sampai hari ini tombol itu belum pernah ditekan. Linke Flanke angreifen! Jika kamu suka cerita sejarah seperti ini, subscribe sekarang. Karena dunia menyimpan lebih banyak cerita gelap yang belum kamu ketahui. Thank you semua.